Selamat datang. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai dilutive securities and earning per share. Kenalin, aku Anis Widya Siwi, di sini aku gak sendirian. Aku sama teman-teman aku. Ada siapa aja? Coba perkenalkan diri masing-masing dong, Kak. Halo, aku Laurencia Tasya. Dan aku Febiola Manoro. Aku Aurena Satya. Nah, sebelum kita melanjut teori kita, kan ada nih pembagian topik-topik. Nah, untuk bagian pertama, siapa sih? Bagian pertama ada aku di sini bakal ngejelasin tentang dilutive securities. Aku bakal ngejelasin bagian kedua dan keempat. Bagian kedua itu tentang share warrants dan bagian keempat itu tentang basic earnings per share. Dan aku sendiri menjelaskan tentang share compensation plan. Dan yang terakhir siapa nih bagiannya? Dan aku akan membahas yang terakhir yaitu dilutive earnings per share. Oke, selamat menonton semuanya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cek Discord. Yang pertama di sini aku akan jelasin tentang dilutive securities. Yang pertama di sini ada convertible debt. Convertible debt bisa juga disebut sebagai obligasi konversi. Nah, obligasi konversi adalah obligasi yang bisa diubah menjadi surat berharga perusahaan lain. Di situ ada rumusnya, yaitu benefit of bond plus privilege exchanging it for share. Di sebelahnya di sini ada dua alasan utama perusahaan mengeluarkan convertible issue, yaitu yang pertama untuk meningkatkan modal ekuitas untuk melepaskan kontrak pemilikan lebih dari yang diperlukan. Yang kedua, mendapatkan pembiayaan utang dengan harga lebih murah. Nah, implementasi pendekatan with and without. Pertama, tentukan total nilai wajar utang konversi dengan komponen kewajiban dan ekuitas. Kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Terakhir, kurangi komponen kewajiban yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau penerbitan untuk sampai pada komponen ekuitas. Yang kedua ada convertible preference shares. Saham preferen yang dapat dikonversi mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengubah saham preferen menjadi saham biasa dalam jumlah tertentu. Nah, yang pertama ini ada saham preferen yang dapat dikonversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Yang kedua, ketika saham preferen dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Nah, di sini aku bakal ngejelasin bagian kedua, yaitu tentang share warrants. Apa sih warrant itu? Warrant adalah sertifikat yang berhak pemegang saham untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, warrant ini muncul dalam 3 situasi, yaitu yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preferen. Seringkali warrant itu disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik, yaitu dengan tujuan untuk memberikan suatu pendorong ekuitas. Yang kedua, pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa atau preemptive right untuk lebih dulu memberi saham biasa. Warrant dapat diterbitkan untuk membuktikan hal tersebut. Terus yang ketiga, warrant seringkali disebut sebagai opsi saham atau stock option yang diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Nah, di share warrants ini nih ada yang namanya saham warrant yang diterbitkan dengan efek lainnya. Warrant yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Umumnya, warrant ini berumur 5 tahun, kadang-kadang juga bisa 10 tahun. Perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa atau with and without untuk mengalokasikan dana antara dua komponen, yaitu service condition atau marketing condition. Nah, di sini diilustrasikan oleh Siemens AG. Kalian bisa baca sendiri soalnya di sini. Dengan soal ini, kita dapat mengetahui equity component at date of issuance, yaitu dapat dari fair value obligasi dengan warrant sebesar 10.200.000 euro dan dikurangi fair value of liability component at date of issuance sebesar 9.707.852.000 dan dapat menghasilkan equity component at date of issuance sebesar 492.148.000. Nah, dari soal ini kita juga dapat menentukan jurnal obligasi yang dijual dengan harga diskon. Maka pencatatan penjualan Siemens itu ada cash terhadap bonds payable sebesar 9.707.852.000 dan apabila Siemens menjual warrant,
maka jurnal menjadi cash pada share premium share warrants sebesar 492.148.000. Apabila investor melaksanakan semua 10.000 warrant, satu warrant per satu saham biasa, maka jurnalnya itu cash 50.000, share premium share warrants 492.148.000 terhadap share capital ordinary sebesar 50.000 dan share premium ordinary sebesar 692.148.000. Nah, cashnya ini dapat dari 10.000 kali 25 euro kali 2, dan share capital ordinary-nya itu dapat dari 10.000 kali 5 euro. Yang kedua, ada hak untuk memesan saham tambahan. Hak saham adalah pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Biasanya harganya itu kurang dari nilai pasar saat ini dan perusahaan hanya membuat entry memorandum, dan waran yang diterbitkan dalam situasi ini biasanya bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Nah, sekarang masuk ke bagian 3 yaitu share compensation plans. Nah, di dalam compensation plans terdapat 6 materi yaitu measurement share compensation, recognition share compensation, restricted share, employee share purchase plan, disclosure of compensation plan, dan terakhir debate over share option accounting. Nah, yang pertama measurement share compensation. Nah, diterapkan oleh ISB dan mengharuskan memakai metode nilai wajar dengan memberikan nilai opsi pada tanggal hibahnya. Yang kedua, recognition share compensation. Terdapat 2 masalah akuntansi utama di sini. Yang pertama, cara menentukan biaya kompensasi. Itu untuk perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi yang sudah diberikan kepada karyawan, seperti tanggal hibah. Nah, umumnya menggunakan Black-Scholes model. Yang kedua, periode untuk menggunakan biaya kompensasi. Nah, biaya untuk kompensasi ini mengenali biaya dalam periode setiap karyawan mana melakukan masa jasa layanannya. Seperti kayak kita mengilustrasikan terjadinya dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, apabila dia dalam jangka panjang akan dibagikan dengan misalnya 10 tahun dalam pekerjaan karyawannya. Dilanjut dengan ilustrasi 1 Juni tahun 2022 dengan jurnal cash, share premium, share option, dan di kreditnya share capital ordinary dan share premium ordinary. Nah, 12 juta dapat dari mana sih? 12 juta itu dapat dari 2.000 dikali 6.000 harga per sahamnya. 4.400.000 diperoleh dari 20% dari harga biaya kompensasinya, yaitu 22 juta. Lalu diikuti dengan 200.000 di kredit, itu dari 2.000 dikali 100, dan 16.200.000 hasil dari 12 juta ditambah 4.400.000 itu 16.400.000. Lalu diikuti dengan total kredit juga 6. Nah, share premium 16.200.000 diperoleh dari agar penjumlahan dari debit dan kredit sama. Lalu di tanggal 1 Januari 2009 itu jurnalnya share premium share option pada share premium expired share option dengan harga 17.600.000 diperoleh dari 22 juta dikali 80%. Lanjut, restricted share, rencana pengalihan saham ke karyawan sesuai objek perjanjian bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan atau dijanjikan sampai vesting terjadi. Keuntungan utamanya yaitu saham tidak pernah nol atau tidak berharga. Yang kedua, saham umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi terhadap pemegang saham. Yang ketiga, saham lebih baik menyelaraskan insentif karyawan dengan perusahaannya. Nah, yang keempat, employee share purchase plan. Umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham di harga diskon selama periode waktu yang pendek. Lalu dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Lalu yang kelima, disclosure of compensation plan. Perusahaan dengan satu atau beberapa pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan yang pertama, sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai fair value barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Dan yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba bersih atau rugi selama periode tersebut dan
pada posisi. Terakhir, debate over share option accounting. Nah, itu untuk yang pertama, IASB hanya mengusulkan metode fair value karena menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar. Nah, yang kedua, pelaporan keuangan tidak boleh dikritik karena inisiatif perusahaan. Dan yang ketiga, jika kita menulis standar untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan sosial, dari kebijakan sosial, ekonomi, atau publik, pelaporan keuangan akan kehilangan kredibilitasnya. Sekarang kita ke bagian 4, yaitu tentang basic earnings per share. Earning per share atau laba per saham adalah pendapatan yang diperoleh dari setiap saham biasa yang menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa, di mana perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Dan ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, maka perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham dari continuing operations dan net income yang berada di income statement. IPS ini cara mencari net income itu berasal dari income from continuing operations dan dikurangi dengan continued operations net of tax. Lalu dari pengurangan itu dihasilkan net income. Jadi di IPS ini ada yang namanya struktur sederhana, yaitu hanya berisi saham biasa, tidak ada kemungkinan sekuritas lain yang akan dikonversi menjadi saham biasa, dan yang hanya bisa dikonversi menjadi saham biasa itu cuman conversion debt dan preference share. Terus yang kedua ada struktur kompleks. Struktur kompleks ini sekuritas yang berpotensi saham biasa atau ordinary share yang memiliki efek dilutif terhadap laba per saham biasa. Selain ordinary shares, ada sekuritas jenis lain yaitu saham preferen dan obligasi. Nah, saham sekuritas jenis lainnya seperti saham preferen dan obligasi ini sangat berpotensi sekali untuk dikonversi sehingga memungkinkan terjadinya dilutif atau penurunan earnings di IPS. Yang ketiga ada dilutif, di mana dilutif ini berarti kemampuan untuk mempengaruhi IPS ke arah bawah. Nah, di IPS Simple Capital Structure itu ada yang namanya preferred stock dividend, di mana laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, di sini ada rumus dari EPS, yaitu net income dikurangi preference dividends dibagi weighted average ordinary shares outstanding. Biasanya pertamanya kita harus menghitung weighted average dulu, karena dalam satu periode ini dapat terjadi potensi ordinary shares, baik stock split, konversi, atau warrant yang menyebabkan dalam satu periode itu outstandingnya berbeda-beda. Nah, mau dibagi atau tidak, kita harus tetap menghitung dividen saham preferen, karena ketika perusahaan struktur modalnya ada saham preferen, berarti kita wajib menghitung net income dikurangi preference dividend. Nah, jika dividen saham preferen telah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preferen itu akan ditambahkan ke rugi untuk menghitung kerugian per saham. Dan jika saham preferen bersifat kumulatif dan dividen tidak diumumkan pada tahun berjalan, maka jumlah saham yang sama dengan dividen yang seharusnya sudah diumumkan untuk tahun berjalan saja yang harus dikurangkan dari laba bersih atau ditambahkan ke rugi bersih. Dividen tertunggak untuk tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam perhitungan tahun sebelumnya. Nah, selain itu ada yang namanya weighted average ordinary shares outstanding. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau weighted average number of shares outstanding selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. Prinsip dari weighted average adalah kita mencari rata-rata tertimbang dari satu periode outstanding share untuk ordinary-nya itu berapa. Apabila terjadi share dividend atau share split, maka perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham membutuhkan penetapan kembali saham yang beredar sebelum share dividend atau share split terjadi. Kenapa? Karena share dividend atau share split tidak mengubah total investasi pemegang saham. Hal tersebut hanya meningkatkan jumlah saham biasa yang mewakili investasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang diluted earnings per share, yaitu ada struktur modal kompleks, ada ketika perusahaan memiliki
Satu, yaitu surat berharga yang dapat dikonversi. Kedua, opsi, warrant, atau hak lainnya. Rumus diluted earning per share tersebut terdiri dari, yang pertama kita harus cari dulu basic EPS-nya. Basic EPS-nya tersebut didapat dari EPS sama dengan net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan total weighted average share outstanding. Lalu untuk mencari diluted EPS-nya dikurangi impact of convertible dan dikurangi impact of option, warrant, and other dilutive securities. Berikut adalah contohnya, kalian bisa baca terlebih dahulu. Lalu untuk mencari basic EPS dari soal berikut adalah, yang pertama kita harus cari dulu net income-nya. Di soal diketahui bahwa laba bersihnya adalah 210.000. Dibagi dengan total weighted average share-nya, di sini juga udah diketahui yaitu jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode berjumlah 100.000. Maka hasilnya adalah net income dibagi weighted average share sebesar 2,10. Lalu untuk mencari diluted EPS-nya sama seperti yang tadi rumusnya, yaitu basic EPS 210 dibagi 100.000, maka dapat basic EPS-nya yaitu 2,10. Lalu bagian yang kedua ada 6% dari debenture. Untuk mencari diluted EPS-nya, yang pertama adalah basic EPS yang berasal dari 210.000 dibagi 100.000, maka dapat basic EPS-nya adalah 2,10. Lalu yang kedua, 6% debenture dapat dari 62.000, yaitu beban bunga dikali 1 dikurang 0,40. 0,40 itu ada tarif pajak yang diketahui. Lalu dibagi dengan 20.000 itu adalah jumlah lembar saham biasa. Maka dapat hasil efek on EPS-nya adalah 1,86. Lalu selanjutnya adalah 7% debentures itu dihitung dari 80.000 beban bunga dikali 1 dikurangi tarif pajak 0,40 dikali 9 dibagi 12 dalam setahun dibagi dengan 24.000. Maka mendapat efek on EPS-nya adalah 1,50. Dari jumlah basic EPS ditambah 6% debentures ditambah 7% debentures, maka mendapat diluted EPS-nya itu 1,97. Nah, gimana nih guys paparan materi dari kami? Pasti jadi makin mudah dipahami kan? Semoga setelah kalian nonton video kami, kalian jadi makin paham nih sama materinya. Kalian juga jangan lupa rajin-rajin belajar ya, baca-baca ulang materinya, dan jangan lupa buat nonton ulang video kita juga ya. Dan jangan lupa kalian buat like, Comment, Subscribe. dan share. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 8. Hai guys, sekian. Terima Dadah. kasih. semoga bermanfaat.